Assalamualaikum, halo teman-teman dan semuanya dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membuat sebuah review jurnal dari kelompok saya sendiri, yaitu dengan tema Islam dan Pernikahan dengan judul Implementasi Pembatasan Usia Menikah dalam Masyarakat Muslim di Indonesia. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir salah satu mata kuliah, yaitu SPAI atau Seminar Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadila Fitriani dengan NIM 2006801 dari kelompok 8. Pasti penasaran dengan bahasanya? Yuk simak terus videonya, enjoy! Baik, langsung saja saya akan membahas artikel jurnal dari kelompok 8, yaitu dengan tema Islam dan Pernikahan, di mana kita mengambil judul yaitu Implementasi Pembatasan Usia Menikah dalam Masyarakat Muslim di Indonesia. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya pro dan kontra pernikahan dini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, di mana sebagian memandang pernikahan dini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial pernikahan usia dini masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air, baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Tinjauan terhadap ketentuan batas usia minimal untuk menikah terdapat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah penting, mengingat Al-Quran sebagai sumber hukum tidak memberikan informasi yang jelas mengenai hal ini. Hampir semua 4 madhab para ahli hukum memperbolehkan pernikahan di bawah standar usia yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahkan Syafi'iyah, sekolah mayoritas sekolah di Indonesia, mengizinkan pernikahan wanita pada usia 9 tahun. Sedangkan ketentuan usia minimal untuk menikah terdapat pada undang-undang tersebut dalam perspektif psikologi, termasuk kategori usia remaja belum matang secara fisik dan psikologis. Sedangkan usia minimal untuk menikah, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dalam perspektif psikologi antara lain kategori usia remaja yang belum matang secara fisik dan psikis. Maka dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini kami mengambil 3 rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana pembatasan usia menikah dalam hukum Islam dan hukum negara, selanjutnya mengenai pandangan masyarakat terhadap batas usia menikah, perspektif hukum Islam dan hukum negara, serta yang terakhir mengenai masalah implementasi atau penerapan batas usia menikah saat ini di Indonesia. Selanjutnya, dari tema yang kita ambil ini bukan penelitian pertama. Sudah ada berbagai penelitian lain yang memiliki bahasan atau tema yang serupa tapi memiliki ciri khasnya masing-masing, yaitu seperti pada penelitian atau jurnal dari Desi Amalia yang berjudul Pernikahan di Bawah Umur, Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ada juga dari hasil penelitian Fitrotus Sadaha dan Mimin Mintarsih yang berjudul Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. Selain itu, jurnal yang ditulis oleh Salma Paatin dengan judul Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 dengan multi perspektif. Ada juga jurnal yang ditulis oleh Surmiati Ali dengan judul Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya dan lain sebagainya. Misalnya, saya ambil untuk jadi contoh penelitian pada tema ini dari jurnal yang ditulis oleh Surmiati Ali dengan judul Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. Ini bisa menjadi perbandingan gitu, di mana jurnal tersebut memiliki objek penelitian karena metodenya menggunakan pendekatan kualitatif. Maka dalam penelitian kualitatif, objek penelitiannya adalah teks. Menurut Loplan dan Loplan, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehingga jika kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancari merupakan sumber data utama yang berupa catatan atau rekaman video dan foto atau film, adapun dalam penelitian ini objek penelitian berupa teks JPD yang diperoleh dari studi literatur, di mana mencari 2 pandangan, yaitu dari pandangan hukum negara dan Islam, sehingga terdapat 2 hal yang dianalisis, yaitu setiap hal memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di mana perbedaan tersebut meliputi penggunaan diksi, jumlah larik, dan proses penuturannya.
Adapun metode penelitian dari jurnal tersebut, jika dilihat dari informasi di jurnalnya bahwa jurnal tersebut menggunakan metode deskripsi analisis, di mana metode penelitian merupakan tahapan-tahapan proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan dokumen peraturan perundang-undangan, di mana penelitian kualitatif di sini yaitu gabungan dari studi pustaka dan studi lapangan. Bodin dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Disebut juga naturalistik sebagai peneliti menelaah peristiwa-peristiwa sebagaimana terjadi secara natural, yang datanya dikumpulkan oleh orang-orang yang berperilaku secara apa adanya. Hasil data tersebut dianalisis sampai data tersebut dianggap kredibel. Sumber data dalam penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan buku-buku hukum Islam yang membahas tentang perkawinan sebagai sumber data primer dan didukung oleh sumber data sekunder yang berupa literatur dan buku-buku yang terkait. Dari objek dan metode tersebut menghasilkan kesimpulan yang inti dari hukum Islam dan hukum positif negara adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi masyarakat untuk masa kini dan yang akan datang. Hukum Islam bersifat humanis, membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan kedamaian. Oleh karena itu, hukum Islam selalu relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Baik, selanjutnya dalam penelitian untuk artikel jurnal ini, saya dan kelompok saya telah melakukan semua tahapan penelitian mulai dari merumuskan masalah, di mana itu untuk mempermudah dalam mengidentifikasi juga dalam memecahkan masalah. Setelah itu melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu dengan mengkaji atau mencari jawaban dengan mengumpulkan beberapa landasan teori yang diambil dari buku-buku atau jurnal sebelumnya. Selain itu juga kami merumuskan instrumen penelitian di mana ini dilakukan untuk mencari data dengan cara menyebar angket atau kuesioner untuk melakukan atau melaksanakan penelitian dengan pembuatan serta penyebaran kuesioner. Setelah mendapatkan 39 responden, saya pun melakukan wawancara kepada salah satu guru PAI di SMA tentang pembatasan usia menikah ini. Dari hasil kuesioner dan hasil wawancara tersebut mendapat data yang banyak saat melakukannya. Maka kita menggunakan alat yang tepat untuk menganalisis data yang mana ini akan dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah serta jawaban dari penelitian. Untuk menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, lalu yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian dengan berbentuk artikel jurnal, di mana laporan penelitian ini sudah dipresentasikan dengan bentuk seminar. Lalu selanjutnya, kenapa dan untuk apa kita meneliti hal ini? Karena dalam pembahasan pembatasan usia ini meneliti pembatasan usia menikah dalam perspektif hukum undang-undang Indonesia dan hukum agama bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orang tua dapat lebih mengawasi pergaulan putra-putrinya di usianya yang menginjak remaja. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Di samping itu, perlu membekali bekal yang cukup bagi para calon pengantin yang akan membentuk keluarga. Dengan demikian, pembekalan bagi pasangan calon pengantin menjadi wajib untuk dilakukan, termasuk diantaranya diberikan informasi seputar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman kita dengan penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan pembuatan keputusan mengenai pembatasan usia menikah tersebut. Baik, bahasan selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan. Dalam penelitian ini dilakukan secara empirik melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis sebagai alat atau cara mengeksplorasi hal baru yang berkaitan dengan objek penelitian, di mana dengan langkah-langkahnya yaitu melalui studi literatur terlebih dahulu merupakan proses mencari referensi mengenai teori yang dapat digunakan dalam proses penelitian. Informasi-informasi tersebut dapat bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku sebagai referensi yang berhubungan dengan penerapan pembatasan usia menikah dalam perspektif madhab Islam dan undang-undang di Indonesia. Studi literatur ini membantu menemukan metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai. Selain itu, metode ini dilaksanakan dengan menggunakan kepustakaan dari hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Dengan mengkaji hasil penelitian sebelumnya, maka akan didapatkan kekurangan atau kelebihan dari penelitian tersebut. Dari kekurangan dan kelebihan itu, maka pada artikel ilmiah ini akan ditemukan hal-hal baru yang mendukung atau menambah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Bentuk kuesioner berupa soal uraian dan pilihan ganda. Alasan menggunakan teknik ini karena metode ini dapat dipergunakan untuk data kepada sejumlah responden dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat sehingga lebih praktis. Sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari kuesioner yang disebarkan kepada responden atau pengumpul data melalui wawancara. Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang relevan dengan topik penelitian. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang akan ditujukan kepada responden. Pertanyaan yang kami buat yaitu terdiri dari 6 pertanyaan beserta data diri seperti nama, umur, jenis kelamin, dan status pekerjaan dari para responden. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dituangkan ke dalam Google Form yang selanjutnya akan disebar melalui link dari Google Form tersebut. Langkah terakhir yaitu kami akan menganalisis hasil dari jawaban para responden, kemudian mengkomparasikan dengan teori-teori yang sudah kami dapatkan melalui studi literatur. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan terkait penerapan pembatasan usia menikah dalam perspektif madhab Islam dan undang-undang di Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu mengenai perbandingan hasil temuan dan hal yang menarik dari penelitian ini. Perbandingan hasil temuan di mana dari beberapa penelitian di atas yang telah ada belum ditemukannya penelitian yang membandingkan batasan minimal usia perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam yang update. Didukung dengan yang membedakan tulisan dalam penelitian ini dengan penelitian yang lainnya yaitu data yang kami gunakan berasal dari data primer atau penyebaran kuesioner kemudian didukung dengan studi literatur. Selain itu, apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian kami tidak hanya membahas pembatasan usia menikah dari satu perspektif saja, melainkan kami juga membahas pembatasan usia menikah ini dari perspektif undang-undang. Adapun perspektif yang kami gunakan yaitu menurut madhab Islam seperti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1, sehingga dari dua perspektif tersebut kita dapat mengkomparasikan ataupun membandingkan dan mengambil kesimpulan. Sehingga hal menarik dalam penelitian ini menjadi penelitian yang mengandung unsur kebaruan, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks batasan minimal usia perkawinan menurut perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam serta untuk mengetahui relevansi konteks batasan minimal usia perkawinan dengan konteks sekarang. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial dan diharapkan berguna untuk memberikan gambaran atau pedoman awal bagi para praktisi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan juga bisa sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya. Adapun jika kita mengutip pada teori-teori yang terkait nikah menurut bahasa Al-Zam'u dan Al-Damu yang artinya kumpul, makna nikah zawaj bisa diartikan dengan akdu al-tajuj yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan watu al-zawza bermakna menyetubuhi istri. Adapun yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab nikahun yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja fi'il madi, nakaha sinonimnya tazawaza kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan antara lain. 1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasanya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan atau kepuasan. Yang kedua yaitu ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikahu atau zawazun, di mana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki wat'i, artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan. Yang ketiga ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Dan yang keempat ada ulama Hanbali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkahu atau tazwihu untuk mendapatkan kepuasan, artinya bahwasanya seseorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan, begitu juga sebaliknya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dapat disimpulkan, batas usia perkawinan menurut perspektif hukum positif di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai undang-undang terkait dengan perkawinan adalah 19 tahun dan ini berlaku baik bagi pria maupun wanita. Batas usia perkawinan menurut perspektif hukum Islam tidak adanya ketentuan khusus yang memberikan batasan usia minimal, di mana dalam hukum Islam hanya ditegaskan bagi mereka yang sudah mencapai usia balik dengan tanda-tanda secara umum antara lain sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, ihtilam bagi pria, dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun. Batas usia minimal perkawinan sudah relevan konteks saat ini dan juga sudah sesuai dengan undang-undang lain yang terkait, yaitu salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan batasan usia anak itu sampai usia 18 tahun. Adapun unsur kebaruan selain yang sudah disampaikan di atas, unsur kebaruan dari penelitian ini yaitu dari perspektif masyarakat Indonesia yang sekarang, di mana dari hasil penelitian lapangan yang kami lakukan melalui penyebaran kuesioner pada 39 responden dapat dilihat bahwa tidak semua masyarakat Indonesia ingin melaksanakan pernikahan dini dengan berbagai alasan. Menurut responden, adanya batasan usia menikah ini dapat bermanfaat karena mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, di mana angka perceraian ini dapat dipicu oleh belum siapnya individu dalam membangun rumah tangga. Ini menjadi pengaruh negatif dalam pernikahan dini. Dapat dilihat juga dari faktor psikologis, biologis, maupun ekonomis. Mengingat perkawinan juga mempunyai akibat hukum yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Dengan begitu dapat dikatakan penelitian pada jurnal ini mendukung, namun juga mengandung unsur kebaruan juga dengan kondisi saat ini, di mana penelitian sebelumnya karena dalam penelitian sebelumnya pun menghasilkan batasan usia menikah harus ditinjau dari beberapa pandangan, yaitu pandangan psikologis, biologis, dan pandangan konsep balik dalam Islam. Sehingga rata-rata orang yang belum legal atau di bawah umur apabila dilihat dari segi emosional maupun materialnya belum menyanggupi untuk masuk dalam dunia pernikahan. Maka dari itu, pernikahan sebagai ibadah terpanjang dalam hidup ini harus didasarkan atas niat karena Allah dan niat hanya untuk mendapat ridho Allah. Begitulah kesimpulan dari penelitian ini. Adapun referensi yang dipakai dapat dilihat ada beberapa referensi yang dipakai seperti pada jurnal-jurnal. Yang pertama ada dari Ali tahun 2015 mengenai perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya. Adapun link jurnal ini yaitu dari Jurnal Legislasi Indonesia gitu, dapat dilihat itu linknya. Selanjutnya dari jurnal yang ditulis oleh Amalia tahun 2017 mengenai pernikahan di bawah umur, perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini dari jurnal Al-Ashriyah, dapat dilihat dari PPT tersebut, yaitu ada dari selanjutnya dari Pak Atin S tahun 2015 mengenai tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan multi perspektif. Selanjutnya dari Musyapah tahun 2020 mengenai perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam dari Crevido. Adapun link doi-nya dapat dilihat di PPT tersebut dan referensi-referensi lainnya yang dapat dilihat dari PPT tersebut. Adapun referensi-referensi buku yang dipakai dalam review buku video kemarin itu juga menjadi salah satu referensi dari penelitian ini. Alhamdulillah, kita sudah sampai menutup. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang berjudul Implementasi Pembatasan Usia Menikah dalam Masyarakat Muslim di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.